KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi provinsi. B. Penetapan rekapitulasi di provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi. C. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi formulir, saya ulangi, KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi di provinsi dalam formulir D hasil provinsi KWK Gubernur. Nah, karena kita mau memasuki penetapan dan ada proses-proses yang harus kita siapkan. Pertama, penggandaan. Kedua, nanti pemeriksaan oleh saksi pasangan calon. Dan sekarang berhubungan sudah pukul 21:16, kami dari pimpinan rapat menawarkan untuk menskorsing rapat hari ini dilanjutkan besok untuk agenda tunggal penetapan hasil perolehan suara tingkat provinsi. Gimana? Saksi nomor 1. Nah, apa kita ngomong jam dulu? Sepakat dulu kita sourcing. Sepakat skorsing nggak? Sepakat di skorsing ya? Aduh, kita tanya dulu. 01. Silakan. Nomor 1 sepakat di skorsing nggak? Sepakat. Sepakat di skorsing. Nomor 2 sepakat di skorsing. Nomor 3. Kalau dilanjut bagaimana Ketua? Ya, kan saya bilang tahapannya masih panjang, gitu kan? Tahapannya masih panjang, jadi kita skorsing dulu. Takutnya nanti malam-malam kita agak susah meriksanya, gitu. Ya, lanjut. Lanjut masih skorsing maksudnya. Oh iya. Ya, skorsing ya. Iya, Ya. 2 lawan 1 Ketua. Ya. 2 sudah setuju skorsing, 1. Oh iya betul, berarti 2 sudah setuju yang ini. Udah 3 juga sepakat skorsing. Bawaslu? Oke, sepakat skorsing ya. Jamnya, nah kita sepakatin jamnya. Besok ada Car Free Day sampai jam 10 atau jam 11 ya? Jam 10. Saya masih makan ketupat Pak, jam 10 itu enggak ya? Oh iya. Jam berapa? Kita mulai antara pilihannya sebelum zuhur atau diawali makan siang. Diawali makan siang cocok? Kita pending sampai pukul 13.00 diawali makan siang. Jadi dipersilahkan makan, panitia jam berapa makan siang? Cukup. Jam berapa udah mulai? 11:30 sudah mulai ya? Oh jam 12 sudah mulai, jadi silahkan jam 12 hadir makan siang. Habis itu kita melakukan penetapan dengan kami cetak dulu hasil yang tadi, dibaca kembali, dicek, baru kita tetapkan. Kalau bisa Ketua, sebelum kita melakukan pencermatan, soft copy hasil gabungan suaranya itu tadi semuanya, totalnya sudah diberikan kita soft copy-nya gitu. Oke, harus dibacakan dulu Bang, ini kan belum kita bacakan, jadi besok kita bacakan dulu, baru nanti kita print, kita cek lagi angkanya sama atau tidak, habis itu baru kita tetapkan. Cocok ya? Cocok? Kita pending rapat skorsing, rapat pleno ini rekapitulasi dengan agenda tunggal besok penetapan hasil rekapitulasi. Bisa disepakati? Rapat saya skorsing sampai pukul 13.00. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kota besok jangan sampai ada yang absen ya. Ya. Ya, baru saja kita mendengarkan Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi untuk suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi. Semua dinyatakan sah mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Semua sudah dinyatakan sah meski memang ada sejumlah catatan, terutama dari pasangan calon nomor urut 1 di mana mengkritisi terkait dengan C6 yang tidak terdistribusi di sejumlah TPS dan beberapa catatan lainnya. Dan malam ini setelah membacakan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi untuk 6 wilayah Jakarta di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat, maka rapat pleno diskorsing dan akan dimulai lagi saudara untuk penetapan hasil calon gubernur akan dilakukan besok pukul 13.
Setelah ini kita akan melihat dan mendengarkan wawancara dengan media yaitu doorstop dari KPU terkait dengan hasil rekapitulasi yang sudah dibacakan terkait dengan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi untuk wilayah kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dan untuk mengupdate informasi terbaru setelah pembacaan tersebut, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Malaika. Malaika, ada yang berada di sana. Tadi disampaikan bahwa skorsing dilakukan untuk rapat pleno dan besok dilaksanakan pukul 13. Agendanya apa saja? Ya, My Sister dan juga saudara, berdasarkan pernyataan dari Ketua KPU Jakarta Wahyudinata, memang untuk proses rekapitulasi ini selesai pada malam ini, namun untuk hasilnya akan diumumkan besok sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bisa saya bacakan untuk tingkat atau proses dan juga rekapitulasi di tingkat provinsi. Ini juga dari rekapitulasi atau hasil rekapitulasi dari tingkat kabupaten atau kota itu seluruhnya disetujui, namun memang sepertinya kami masih menunggu juga pernyataan dari Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga ada komisioner KPU yang akan segera memberikan pernyataan. Belum. Nah, untuk dari proses rekapitulasinya tadi dimulai dari Kabupaten Kepulauan Seribu, dilanjutkan oleh kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, lalu yang terakhir adalah Jakarta Pusat. Di seluruhnya memang berdasarkan catatan atau rekapitulasi, memang yang unggul merupakan paslon nomor urut 3 Pramono Andrano, namun itu bukan merupakan hasil. Kita dengar pernyataan langsung dari Ketua KPU. Satu-satu. Ya, hari ini KPU DKI Jakarta sudah menyelesaikan tahapan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara dari 6 kabupaten kota, dan besok akan dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi sekaligus pembacaan keputusan KPU DKI Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sekaligus berlaku juga sebagai pengumuman. Maka sejak itu 3 hari kerja kemudian bisa menjadi bahan atau objek sengketa di perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu supaya tidak terlalu malam, kami skorsing dulu untuk memberikan hak bagi pasangan calon untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, tidak terkurangi haknya. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pasangan calon, seperti itu. Mas, kan pas pembacaan di Jakarta Timur kan sempat dari 01 membacakan soal Pinang Ranti, terus kemudian diprotes oleh pihak 03. Nah, ini gimana, Mas? Ya, sebenarnya terkait dengan Pinang Ranti kan kami menunggu rekomendasi dari Bawaslu ya, dan rakor kami terakhir dengan Bawaslu menyatakan belum ada rekomendasi terkait dengan pemungutan suara ulang. Terkait dengan tindak pidananya kami serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran pidana pemilu, tapi pada prinsipnya itu sudah ditangani oleh teman-teman Bawaslu dan sejauh ini dinyatakan belum memenuhi unsur terjadinya pemungutan suara ulang, seperti itu. Dari pasangan 01 kan juga mengadukan ke DKPP nih, KPU DKI ini tanggapannya seperti apa? Ya, kalau terkait dengan aduan itu hak dari tiap pasangan calon ya, tapi kami meyakinkan kepada publik bahwa KPU sudah bekerja dengan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi rekan-rekan juga sudah melihat rekapitulasi C pemberitahuan yang tidak terdistribusi hanya 10%. Itu pun ya kurang dari 10% ya, dan itu pun sudah ada keterangannya berapa yang meninggal dunia, berapa yang pindah domisili, berapa yang berubah status dan sebagainya.
gugatan, berarti hari Seninnya sudah mulai memasuki gugatan gitu ya Pak? Ya, betul. Hari Senin sudah bisa untuk proses di Mahkamah Konstitusi ya. Berarti 3 hari kan ya Pak? 3 hari kerja. Hari kerja. Setelah itu prosesnya apa lagi Pak? Ya, kalau nanti setelah 3 hari kerja sengketa ke MK, MK akan mengeluarkan namanya BRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Kalau di peraturan MK nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal sengketa, itu akan dikeluarkan tanggal 19 sampai 20 Desember. Maka paling lama 3 hari, kalau dalam hal tidak ada sengketa di DKI Jakarta, kami akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua dalam hal terjadi pilkada 2 putaran, seperti itu. Sekitar tanggal berapa Pak? 19 sampai 20 penyampaian BRPK, paling lama 3 hari kami sudah harus membuat penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Pak, bagaimana sikap dari KPU DKI ini kan udah berapa gugatan yang masuk baik ke DKPP maupun ke MK, apa persiapannya? Ya, kalau terkait dengan persiapan ya kami siap ya dari sisi data, kemudian administrasi semuanya sudah kami siapkan dengan baik dan tim hukum juga sudah menyiapkan ya sebelum hari pemungutan suara kami juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk tadi dokumentasi C pemberitahuan yang akan distribusi, foto-fotonya, rekap yang tidak terdistribusi semuanya sudah kami collecting dan kami siap untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada. Pak Dodi, tadi kan banyak juga jumlah pemilih di sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami penurunan. Nah, ini sikap dari KPU sendiri seperti apa? Mungkin Bu Asri bisa. Iya, tadi terkait dengan partisipasi pemilih ya, sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa memang untuk tingkat partisipasi pemilih ini mengalami penurunan dibandingkan partisipasi pemilih pada saat pemilu nasional lalu, dan tentunya hal ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun saat ini kan kita sedang menjalani tahapan rekapitulasi dan besok akan dilanjutkan dengan penetapan hasil perolehan suara, maka kita fokus dulu ke tahapan ini. Ya, itu dia tadi pernyataan dari KPU bahwa memang besok adalah penetapan hasil Pilgub Jakarta yang disampaikan tadi pukul 13 besok kita akan saksikan bersama-sama setelah selesai rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi. Dengan demikian, saudara, kami menutup Breaking News Kompas TV. Saya Mahasiswa Tertarikan. Sampai jumpa.